sahabat Tommy Kurniawan, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di vlog saya. Kali ini saya akan khusus membahas mengenai cedera saya kemarin. Karena banyak banget orang-orang yang nanya, kenapa sih? Terus juga banyak banget yang nggak tahu sebenarnya apa itu bantalan di lutut gitu. Jadi karena banyaknya pertanyaan, terus juga saya ingin men-sharing sama teman-teman semuanya supaya ngerti nih dan nggak kejadian kayak saya, harus dijaga gitu. Nah, sekarang saya nggak sendiri, saya sudah bersama dengan ahlinya ya dari tempat fisioterapis yang memang sudah sangat lama berada di Jakarta ini. Saya bersama dengan Mas Pram. Nah, Mas, apa kabar Mas? Baik Mas. Sehat, alhamdulillah. Nah, sekarang saya sudah bersama Mas Pram dari Sasana Sport Physio ya. Mas Pram ini adalah fisioterapi senior di sini ya. Ya, fisioterapi. Wah, merendah karena beberapa teman saya bilang kalau Mas Pram ini itu enak banget kalau diterapi sama dia. Ya bro, pokoknya jangan sama yang lain, harus sama Mas Pram katanya gitu. Tapi tenang aja, Mas Pram punya murid-murid ya. Iya, banyak lah di sini fisioterapis yang siap melayani lah. Iya, saya sama Pipin ya. Mas Sandi, iya, dan semuanya good dalam terapis dan ilmunya juga sangat luar biasa. Sekarang kita ngomongin Mas mengenai masalah masalah cedera saya kemarin ya. Masalah cedera saya, kalau menurut dokter kan itu meniskus saya tuh robek ya. Ini banyak banget yang nggak tahu meniskus itu apa gitu. Jadi rata-rata kalau saya ketemu orang itu ACL, tendon gitu. Terus mereka tuh rata-rata kalau terkait dengan lutut Mas, itu ngeri luar biasa. Iya. Nah, itu boleh dijelasin sedikit Mas, meniskus itu apa sih sebenarnya? Oke, baik. Pertama kita mesti bicara tentang lutut secara fungsi. Kenapa orang itu ngeri gitu ya? Karena lutut ini mempunyai fungsi yang sangat sentral gitu ya. Fungsinya sangat penting sekali sebagai penopang berat badan tubuh kita Mas Tommy. Jadi sebagai penopang, sebagai alat gerak, itu beban utamanya itu ada di lutut. Maka kalau dijawab filosofinya modal dengkul. Oh, ya. Modal dengkul pokoknya inilah ya, jalan. Jadi jalan. Iya. Ada masalah di dengkul itu relatif menjadi banyak perhatian. Oke, baik. Jadi begini Mas Tommy, di lutut itu banyak struktur yang ada di situ. Karena memang fungsinya sebagai penahan berat tubuh ya. Jadi di lutut itu terbentuk ini sepertinya Mas Tommy kan ada tulang yang di atas, yang femur, kemudian ada tulang yang di bawah ini ya. Kemudian di antara tulang itu ada lapisan tulang rawannya. Nah, antara tulang rawan yang di atas dan di bawah itu masih ada bantalan sendinya. Jadi dia semacam shock absorber gitu, shock breaker harus di mobil gitu ya. Itu sebenarnya otot atau tulang? Itu jaringan lunak di sini. Oh, jaringan lunak. Oke. Dia ada yang melapisi tulang yang di atas dan di bawah. Nah, dia ada di antara tengah-tengah itu ya. Sehingga memungkinkan lutut ini bergerak dengan baik. Iya, supaya nggak sakit juga bantalan itu ya. Karena kan kalau tulang rawan dengan tulang rawan saja akan feel-nya pasti nggak nyaman. Benar. Dengan itu gerakan akan lebih halus. Nah, dan fungsi utamanya bantalan sendi ya seperti bantal, menopang beban. Menopang beban gitu. Jadi kalau di lutut itu meniskus itu fungsinya adalah untuk menopang beban tubuh kita. Makanya cedera pada meniskus itu pasti berkorelasi dengan aktivitas pembebanan atau tumpuan yang berlebih kepada tubuh. Kalau berat badan kegendutan kayak saya nih berpengaruh nggak? Pasti. Jadi kalau hampir semua masalah lutut itu pasti nanti solusinya itu berkorelasi dengan. Nah, sahabat Tommy Kurniawan tuh harus jaga berat badan. Tapi ngaca sendiri nih. Saya lagi diet nih. Ya, udah bagus ya. Kemarin lihat barbelnya. Saya udah seneng. Habis bosen Mas, nggak ngomong ngapain. Oke. Lanjut ya. Jadi kalau kita lihat dia fungsinya memang untuk menahan beban tubuh. Dan meniskus ini sangat sensitif terhadap tekanan dan putaran.
Jadi rata-rata cedera meniskus itu terjadi karena kita melumpuh, kemudian tubuh kita berputar nih. Oke. Sehingga dia menggerus bantalan sendinya dan terjadi robekan. Seperti Mas Tommy. Iya. Itu adalah meniskus, bantalan sendi. Kemarin tuh waktu main futsal Mas saya, itu nendang bola terus pengaruh nggak tuh? Ya, repetisi ini itu bisa membuat potensi cederanya menjadi naik. Apapun itu ya. Jadi semua aktivitas atau gerak yang repetitif itu potensi sekali menimbulkan cedera. Jadi nendang terus kan Mas Tommy, nendang gitu. Nendang itu pasti akan ada satu kaki yang jadi tumpuan, satu kaki memutar. Nah, mungkin satu kali nendang ya dia masih bisa adaptasi lah. Tapi ketika 2-3 kali berarti dengan kata lain meniskus ini juga harus dijaga ya? Iya. Harus dijaga karena fungsinya kalau saya dengar tadi penjelasan Mas Pram ini vital banget. Iya betul. Jadi salah satu hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga meniskus ini, yang pertama adalah meningkatkan kekuatan otot di sekitar lutut. Nah, yang pertama jaga meniskus harus meningkatkan kekuatan otot di sekitar paha. Iya. Jadi otot paha depan, paha belakang, otot betis. Oke. Otot depan itu mesti lebih kuat. Kenapa? Karena begitu kekuatan ototnya ini meningkat, beban di lututnya akan menjadi turun. Karena sebagian akan ditahan oleh otot. Iya. Dan yang kedua, mengurangi beban yang harus ditanggung kan pastinya. Benar. Tubuh salah satunya timbangannya lebih biasa. Hati-hati nih buat teman-teman yang berat badannya lebih, harus dijaga lututnya, jangan sampai kayak saya nih, Lutut kan aset ya. Lutut tuh aset banget. Jadi banyak kondisi-kondisi gangguan lutut itu yang terjadi karena berat badan berlebih atau aktivitas yang tinggi itu pastilah. Antara kekuatan otot, aktivitas dan berat tubuh ini 3 hal yang mesti diatur. Gitu ya. Jadi kalau aktivitasnya berlebihan juga itu sudah berpotensi. Saya nih udah berat badannya berlebih, aktivitasnya berlebihan, jadilah robek. Jadi jangan dicontoh. 3 aspeknya udah terpenuhi. Semuanya maksudnya. Ya itu kalaupun mungkin nggak sekarang terkena masalah di lutut, di hari tua itu bisa berpotensi. Karena lapisan pengamannya seiring meningkatnya usia dia pasti akan berkurang. Makanya ada pengapuran atau pengitisan tulang rawan yang sering kita sebut dengan osteoartritis pada lansia kan. Jadi hari ini kita fokus hanya membahas masalah meniskus ya. Jadi supaya teman-teman nih ngerti. Teman-teman tuh tahu karena banyak banget yang nggak tahu meniskus. Rata-rata tadi taunya tuh ACL tendon itu udah kayak tahu semua lah. Tapi kalau meniskus benar-benar banyak yang nggak tahu Mas. Jadi bedanya kalau meniskus itu kan bantalan persendian. Nah, kalau ACL itu adalah ligamen yang menahan persendian. Gitu ya. Jadi dia ini bentuknya otot gitu, urat seperti urat gitu ya. Itu dia ada di menempel satu di tulang yang bawah, satu menempel. Bentuknya keras seperti ini. Ada ACL, anterior cruciate ligament, ada PCL, posterior cruciate ligament. Jadi itu menahan supaya lutut kita tidak slide ke depan dan slide ke belakang. Iya. Jadi yang stabilitasnya itu ada di situ, tetapi bantalannya itu meniskus. Kemarin tuh udah beberapa temen saya, dia ngerasa pinggangnya gitu, pokoknya ngerasa ini. Saya bilang udah ke fisioterapi dulu dicek. Iya betul. Iya kan? Kalau dulu sebelum saya ngerasain fisioterapi Mas, itu saya ya udahlah urut ya. Kalau sekarang enggak, saya pokoknya kalau nggak misalkan nggak kalau dokter kan case-nya beda ya. Kalau fisioterapi yang lebih ringan. Itu saya sarankan teman-teman saya untuk ke fisioterapi dulu. Dan saya rekomendasi di Sasana Husada Fisioterapi. Ini sudah 47 tahun, sudah terbukti dan sudah menangani banyak case. Jadi teman-teman pasti safe lah, ya. Apalagi kalau ketemu Mas Pram. Woi, top. Jadi kita nyambung lagi ya. Memang fisioterapi itu memang dia tenaga kesehatan yang memang konsentrasinya ke gangguan gerak dan fungsi. Jadi
pergerakan atau gangguan gerak itu memang sangat sering menimbulkan efek domino. Misalkan cedera lutut, cedera lutut di kaki kanan, Mas Tommy mau tidak mau akan membebankan tubuhnya di kaki yang sehat, sehingga otot di sisi kirinya itu akan menjadi lebih tegak. Kemudian kadang terasa nyeri pinggang, benar itu. Pinggangnya itu bukan sumber masalahnya, tapi akibat dari gangguan di area yang lain. Nah, fisioterapi itu punya kemampuan untuk mendeteksi itu. Iya. Misalkan orang sakit pinggang, nanti di fisioterapi akan dicek apakah penyebabnya itu memang pada pinggangnya atau pinggangnya ini terjadi gangguan karena gangguan di daerah yang lain misalnya. Itu sering kali terjadi efek domino seperti ini. Tuh luar biasa kan manfaat dari fisioterapi ya. Recovery pump. Jadi recovery pump ini fungsinya untuk pumping action. Jadi dia akan memompa dengan tekanan udara, memberikan kompresi nanti dari ankle ya, mulai dari ankle-nya. Jadi fungsinya pertama pasti untuk meningkatkan sirkulasi atau membantu sirkulasinya menjadi lebih baik. Dengan kita memberikan tekanan kepada struktur otot di kakinya ini, maka otot-ototnya juga akan bisa recovery lebih cepat. Sahabat Tommy Kurniawan, masih lanjut lagi nih kita ngobrol sama Mas Pram ya. Tadi udah ngomongin meniskus ya, jadi udah ngerti teman-teman kalau menjaga meniskus itu penting sekali, terutama jaga berat badan juga. Aktivitas jangan berlebihan. Dan juga tadi udah ngomongin masalah fisioterapi sangat membantu banget untuk banyak hal ya. Sebenarnya seberapa penting stretching itu untuk bisa menjaga meniskus dan juga antisipasi cedera. Oke, baik. Iya kan? Nah sama ini Mas, biasanya orang udah tahu nih stretching itu penting, tapi tetap nggak dilakuin Mas. Nah ini coba Mas kasih tahu Mas. Jadi antara memahami dan melakukan itu jauh. Oh gitu ya, memahami dan melakukan jauh. Banyak orang yang paham tapi nggak melakukan. Oke. Termasuk saya kan. Ya, jadi pentingnya pemanasan sebenarnya Mas ya. Sebelum kita berolahraga itu penting. Jadi pemanasan itu salah satu komponennya stretching. Tapi bukan hanya stretching saja sesungguhnya. Karena tubuh itu perlu ditingkatkan suhunya, gitu secara metabolik dia siap. Ototnya disiapkan itu bukan hanya dengan stretching. Stretching ini sebenarnya membuat ototnya menjadi lebih lentur. Oke. Otot yang lebih lentur ini akan membuat potensi cederanya akan turun karena dia mempunyai fleksibilitas yang baik nih. Nah, kalau dia fleksibilitasnya tidak baik, gampang ketarik dan lain sebagainya. Banyak ya, karena ototnya memang tidak dalam konteks fleksibel. Tetapi sebenarnya yang perlu disiapkan itu bukan hanya stretching, banyak strengthening juga. Iya, dan screening tadi itu penting tuh. Itu menjadi bagian yang memang mesti utuh. Jadi kalau hanya stretching aja ada yang kurang pastinya ya. Betul. Jadi teman-teman ini penting banget ya bahwa kita mengetahui kondisi tubuh kita ya, supaya kita bisa berolahraga sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi anggaplah kalau kita mau jadi atlet siapa, paling tidak kita itu bisa bisa melakukannya dengan benar. Dan screening di fisioterapi itu juga menjadi hal yang sangat penting ya Mas ya, ilmu dan pengetahuan gitu. Jadi ini satu ilmu benar lah yang kita dapat, apalagi dari seorang ahlinya Mas Ram. Jadi nih Mas Ram, teman-teman saya begitu tahu saya sakit ya meniskus gitu. Teman-teman yang khususnya yang sekolah olahraga lah gitu ya. Terus saya bilang saya mau operasi nih gitu. Mereka menyarankan jangan dioperasi gitu ya kan. Pokoknya ke fisioterapi dulu gitu, atau diterapilah intinya. Mereka sangat tidak menyarankan operasi ya. Mungkin mereka membayangkan sesuatu hal yang sesuatu yang besar ya gitu. Nah makanya ini sebagai edukasi juga Mas gitu. Sebenarnya
bagaimana cara supaya menghilangkan ketakutan seperti itu supaya menyelesaikan permasalahannya. Iya. Gitu loh Mas. Iya, betul. Jadi memang terkadang kalimat atau kata operasi ini dipersepsi beberapa orang itu tindakan yang besar. Iya. Jadi operasi sekarang sangat modern, teknologi kesehatan sekarang sangat maju gitu. Iya. Atau juga operasinya sudah minimal invasif gitu. Jadi Iya, tidak perlu cuma dibolongin doang. Iya, tidak perlu pembedahan yang besar gitu ya. Kemudian yang paling penting sebenarnya harus operasi atau tidak itu memang harus objektif terhadap kondisinya. Betul. Maka untuk bisa membuat berani begitu ya mesti tahu kondisinya. Iya. Untuk mengetahui kondisinya ini ya harus dicek. Iya, kita harus serahkan pemeriksaan, bisa ke dokter, bisa ke fisio gitu ya. Bisa dari pintu mana saja. Tetapi informasi yang tepat tentang kondisinya ini yang akan sesungguhnya membuat pasien itu lebih nyaman ya. Oh, saya tahu nih ini akan membaik gitu. Rata-rata karena informasi yang belum lengkap gitu. Misalkan meniskus udah ketakutan duluan, parno duluan, nanti operasi dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah jalan menuju recovery gitu ya. Iya, menuju masalah yang ada di lututnya selesai. Justru ini akan menjadi solusi bagi masalah di lututnya. Jadi yang paling penting sebenarnya kita mesti tahu apa yang terjadi pada keluhan-keluhan di lutut. Itu yang karena variasinya sangat banyak sekali. Nah dari situ kita bisa mungkin lebih percaya diri opsi apa yang harus kita pilih. Iya, itu luar biasa ya. Ini sebuah pengetahuan dan juga motivasi dari seorang ahlinya, apalagi diambil dari kejadian nyata. Saya ini kalau nggak operasi nggak bakalan juga nggak bakalan juga saya ini pernah yang namanya kenal fisioterapi. Ternyata ya fisioterapi itu juga memiliki hal yang sangat penting dalam aktivitas keseharian kita, bukan hanya olahraga tadi kan. Kalau misalkan kita orang kantoran yang duduknya sering lama-lama gitu, itu juga perlu ada di fisioterapi ya untuk ilmunya nanti apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, dan banyak hal lagi. Kira-kira apa lagi nih Mas informasi tentang meniskus ya yang harus disampaikan kepada sahabat Tommy Kurniawan yang menonton vlog ini sebagai closing statement lah dari Mas Pram gitu. Ya, baik. Meniskus itu yang tadi kita review sebentar ya, dia mempunyai peran penting sebagai bantalan sendi lutut gitu ya. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, untuk bisa menjaga meniskus ini, kita semua perlu memang pertama harus bisa menjaga aktivitasnya dalam lingkup kekuatan otot kita. Jadi jangan sampai aktivitas itu berlebihan. Dan yang kedua, kita perlu menjaga kekuatan dan fleksibilitas otot-otot di sekitar lutut. Itu akan menjadi kunci untuk bisa membuat meniskus itu tidak terbebani secara berlebihan gitu ya. Yang ketiga pasti kita harus mengontrol berat badan kita secara ideal. Jadi sepanjang aktivitas kita sesuai, sepanjang latihan-latihan penguatan, fleksibilitas, pemanasan itu ada, sepanjang berat tubuh kita terkontrol dengan baik, maka aktivitas-aktivitas itu akan menjadi aman buat kita, dan itu akan membuat lutut kita lebih punya daya tahan yang lama gitu, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik sampai usia lanjut kita. Amin. Nah itu yang paling terpenting, bisa aktivitas dengan enak sampai usia lanjut. Wah, ya kan? Semua kan pasti pengen kayak gitu ya Mas ya. Menua dengan bahagia. Thank you Mas Pram. Luar biasa ngobrolnya kali ini, sangat bermanfaat tentunya buat saya dan juga buat teman-teman yang menonton video ini. Tadi saya langsung kepikiran, mungkin nanti kita bikin satu lagi Mas tentang yang tadi duduk lama itu. Mudah-mudahan Mas Pram berkenan. Dan terima kasih teman-teman sahabat Tommy Kurniawan yang sudah nonton vlog ini. Kalau suka dengan videonya dan bermanfaat, silakan share ya ke teman-temannya, dan juga silakan komen yang bermanfaat, dan yang paling penting silakan di subscribe ya, dan dinyalakan notifikasinya. Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.